Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 Channel yang membahas tentang informasi dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K maupun CPNS. Seperti biasa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K guru dan Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Nah, di sini saya juga update soal-soal P3K dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K. Baik, terima kasih. Langsung saja ke informasi yang kami sampaikan di sini. Ini adalah info terbaru terkait pemberkasan untuk seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, ini adalah penetapan di Kepulauan Riau. Dan jika di daerah lain, paling tidak Bapak Ibu siapkan berkas-berkasnya. Dan mungkin berkas yang harus disiapkan tidak jauh beda. Ini di web resmi BKP SDM Kepulauan Riau. Pengumuman hasil seleksi kompetensi dan usul penetapan nomor induk pengadaan P3K tahap yang kedua di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Nah, ini diposting tanggal 7 Januari. Nah, di sini ada surat edarannya ya Bapak Ibu. Ini pengumumannya resmi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu surat edarannya. Hasil seleksi kompetensi dan usul penetapan nomor induk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap yang kedua di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu, mari kita lihat pengumumannya. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 626.1/B KS.04.03/SD K tahun 2022 tanggal 6 Januari tahun 2022 perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi 2 CPPPK guru tahun 2021. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama ada peserta seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap yang kedua di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang dinyatakan lulus dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 sebagaimana terlampir. Nah, ini lampirannya Bapak Ibu. Nah, kita bacakan yang poin 2. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan data secara elektronik melalui akun SSC ASN masing-masing peserta. Nah, Bapak Ibu harus mengisi daftar riwayat hidup dan mengisi kelengkapan data secara elektronik melalui akun Bapak Ibu masing-masing di SC ASN. Dan poin yang ketiga, pelamar yang dinyatakan lulus melengkapi dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah oleh pelamar sebagai berikutnya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini berkas-berkas yang harus disiapkan. Soft copy pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Nah, yang B, surat lamaran yang diketik dengan font Arial size 12, kertas F4 dan ditandatangani asli di atas materai 10.000 sebanyak 1 rangkap ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan P3K Guru Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Nah, yang C ini berkasnya ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan dan bukan dalam bentuk fotokopi atau legalisir. Nah, ini menggunakan ijazah asli ya Bapak Ibu. Dan poin yang D, transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan bukan dalam bentuk fotokopi atau legalisir. Nah, ijazah dan transkrip nilai pun ini menggunakan ijazah asli dan transkrip nilai asli. Dan yang E, daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000. Dan yang F, surat keterangan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini pengalaman kerja Bapak Ibu. Dan yang poin G,
surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dan yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, ini termasuk BUMN atau BUMD. Dan poin yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI, Polri. Dan yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, di sini harus jika sudah menjadi ASN P3K, ASN PNS, harus bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Nah, sekarang poin H. Surat keterangan catatan kepolisian atau yang disebut dengan SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang poin I, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan sehat jasmani dari dokter umum. Dan yang kedua, surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan. Dan yang J, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat ediktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter lain, unit pelayanan kesehatan pemerintah, atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Nah, itu Bapak Ibu. Dan yang keempat ini, pengumuman hasil seleksi kompetensi dan usul penetapan nomor induk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dapat diakses melalui portal Provinsi Kepulauan Riau. Nah, file ini yang saya dapatkan di web resmi BKP SDM Kepulauan Riau, Bapak Ibu. Nah, yang kelima, pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui ssc.asn.bkn.go.id yang dibuka mulai tanggal 24 Desember. Nah, sampai dengan tanggal 10 Januari melalui akun SC-ASN masing-masing peserta. Dan jika ada perubahan jadwal terkait penyampaian kelengkapan dokumen pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap yang kedua secara elektronik akan diinformasikan lebih lanjut melalui portal kepriprof.go.id dan BKP SDM kepriprof.go.id. Itulah informasi pemberkasan dan penetapan nomor induk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap yang kedua di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.